hatiku. Kalau kita ingat semua kasih Tuhan kepada kita, yang rela berkorban bagi kita, agar kita diselamatkan. Dan rela hidup kita hanya untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Pengorbananmu terasa hancur hatiku. Aku mengerti kau lakukan ini karena kau cinta padaku. Kau pikul semua salahku di kayu salib yang kecil, supaya aku menjadi milikmu. Kau selamatkan hidupku. Tak ada alasan, tak ada alasan diriku hidup, hanyalah melayanimu sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan. Mari sekali lagi, ku ingat pengorbananmu. Ku ingat pengorbananmu, terasa hancur hatiku. Aku mengerti kau lakukan ini karena kau cinta padaku. Kau pikul semua salahku di kayu salib yang kecil, supaya aku menjadi milikmu. Kau selamatkan hidup. Tak ada alasan diriku, tak ada alasan diriku hidup, hanyalah melayanimu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan. Tak ada alasan, tak ada alasan diriku hidup, ya Bapa, hanyalah
sampai akhir, sampai akhir hidupku, ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan sampai akhir, sampai akhir hidupku, ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami ingin menyelesaikan usia hidup kami seturut kehendak-Mu. Dan kami ingin menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami selama Tuhan percayakan kami hidup di bumi ini untuk menyelesaikan misi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, ini waktu-Mu. Bicaralah kepada kami. Sampaikan isi hati Bapa kepada kami. Roh Kudus, terjemahkan isi hati Bapa. Karena kami sangat membutuhkan isi hati Bapa disampaikan siang ini. Berbicaralah Roh Kudus. Hadirlah di rumah-rumah tangga yang mengikuti ibadah kami ini. Hadir dan jamah di setiap hati. Dan kami mau konsentrasi mendengarkan isi hati Bapa siang ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sorry, saya buka dulu materinya. Pak Raffi bisa keluarkan materinya? Ya. Jadi, shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya pada minggu lalu. Temanya adalah visi Kristus versus visi iblis. Ini untuk part 2 atau bagian yang kedua. Jadi visi Kristus versus visi iblis. Saya akan membacakan ayat dasar kita minggu lalu sama dengan ayat pada bagian yang kedua ini. Tapi kita tetap membacakan bersama-sama sekaligus mereview dan mengingatkan kita bahwa ini dasar ayat pembahasan kita. Yohanes 10 ayat 10 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Versi AYT, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah. Adapun pencuri itu datang hanya akan mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku ini datang supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Versi BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup berlimpah-limpah. Kata berlimpah atau hidup berkelimpahan itu dari kata perisos. Ya, artinya hidup dengan kualitas yang sangat tinggi, merujuk kepada standar kualitas hidup Kristus. Dan memiliki pengertian itulah hidup yang sesungguhnya yang harus kita jalani dan harus kita miliki. Ya. Mari kita lanjut. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Versi AYT. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Versi terjemahan lama. Kata Yesus kepadanya, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Versi bahasa Indonesia sehari-hari, BIS. Yesus menjawab, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya akan melanjutkan pembahasan kita, saya ingin menyampaikan kepada kita dalam pembukaan seri yang kedua pada pembahasan khotbah pada saat ini adalah kita harus membangkitkan kesadaran ilahi hari-hari ini. Sekali lagi, kita harus membangkitkan kesadaran ilahi hari-hari ini bahwa kehidupan yang sesungguhnya yang kita jalani dan perjuangkan itu memiliki tujuan akhir. Dan tujuan akhir itu tujuan yang ditetapkan oleh Kristus. Yaitu agar kita, setiap orang yang hidup, memiliki kehidupan yang kekal, dan sehingga kita bisa hidup bersama-sama Kristus selama-lamanya. Ini perjuangan kita yang benar. Dan kehidupan yang benar ini, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal itu hanya kita dapat dari Kristus. Tidak bisa dari yang lain. Tidak bisa melalui dunia ini. Tidak bisa melalui barang-barang yang kita miliki. Tidak bisa melalui apapun yang ditawarkan selain Kristus yang Kristus tawarkan. Kesadaran ilahi ini yang kita harus bangkitkan dan harus kita terus tumbuh kembangkan dalam hidup saya dan saudara. Kita tidak boleh hidup di luar kesadaran ini. Karena banyak orang Kristen yang menjalani hidup di luar kesadaran ini. Dan ingat, kehidupan kita tidak pernah berperang dengan apapun selain satu. Berperang dengan kuasa kegelapan. Berperang dengan iblis. Karena hanya ada dua kerajaan yang memang dari dulu, sejak dulu kala berperang terus sampai hari ini. Dan itulah perperangan pertempuran terlama sampai hari ini. Dua kerajaan yang berbeda, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan kuasa kegelapan. Artinya musuh manusia tidak pernah bisa diganti. Cuman satu musuh manusia yang sesungguhnya, yaitu iblis. Tidak boleh kita ganti dengan yang lain. Manusia antar manusia, kalaupun berantem itu bukanlah berarti manusia yang berantem dengan kita, yang tidak suka dengan kita, yang memusuhi kita, dialah musuh kita. Bukan. Sekalipun mereka membenci kita, tidak suka dengan kita, tetap mereka atau manusia bukanlah musuh kita sesungguhnya. Musuh kita sesungguhnya adalah iblis. Nah, ini harus dipahami. Harus ditanamkan dalam kesadaran kita. Mari kita lanjut. Minggu lalu saya akan review lagi. Setiap kerajaan memiliki visi, misi, tujuan, kekuatan, dan strategi untuk membangun dan mengokohkan kerajaannya. Semua kerajaan, baik kerajaan manusia, tetap setiap kerajaan pasti memiliki visi, misi, tujuan, strategi, dan kekuatan untuk mengokohkan kerajaan di mana kerajaan itu ada. Bahkan semua kerajaan ingin melakukan ekspansi, memperluas kekuasaan. Itu normal, ya. Tapi dengar baik-baik, hanya ada dua kerajaan besar yang memiliki sejarah panjang terhadap peperangan, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Dan ini yang kita harus pahami. Sesungguhnya perjuangan kita, peperangan kita adalah peperangan yang beginian. Peperangan kita adalah peperangan melawan iblis, bukan melawan apapun. Ya. Selama melayani dunia, klik lagi, Tuhan Yesus memahami dan melakukan visi yang harus dikerjakan, yaitu menyelamatkan manusia. Klik tadi. Jadi selama melayani dunia, Tuhan Yesus memahami dan melakukan visi yang harus dikerjakan, yaitu menyelamatkan manusia. Ini yang harus kita pahami. Minggu lalu saya sudah jelaskan ini, saya review kembali. Agar kita tidak keluar dari kesadaran ini. Karena kalau kita keluar dari kesadaran ini, kita akan memperjuangkan yang bukan sesungguhnya yang berhubungan dengan penyelamatan manusia. Fakta tentang iblis, iblis juga memiliki visi yang terus-menerus dikerjakan, yaitu membinasakan manusia. Selalu. Dan iblis sangat konsisten, ya.
Iblis memiliki kekuatan dan pengalaman. Berusia ribuan tahun, dia berasal dari surga, bukan dari bumi. Dan makhluk yang mengguncang surga dengan tindakan kudeta. Tidak ada makhluk yang berani mengguncang surga, cuma iblis ini, setan. Ya. Klik lagi. Saya sudah sempat membahas, dan ini identifikasi pesona dunia yang memikat dan menyihir kita lebih dari Kristus. Nah, ini minggu lalu saya sudah bahas. Saya sudah nggak akan bahas ini lagi. Bapak Ibu bisa foto, kalau belum ikutin atau kalau belum sempat foto, bisa foto. Tapi saya akan membahas yang lain. Ya. Ini minggu lalu saya sudah bahas. Mari kita lanjut. Pertemuan kedua, visi Kristus versus visi iblis. Strategi iblis menjatuhkan manusia. Perhatikan baik-baik. Iblis selalu mencari kesukaan dan hobi kita. Jadi memang kerjaan iblis adalah apa yang kita suka, apa yang menjadi hobi kita, itu yang iblis selalu menawarkan. Iblis tidak mungkin menawarkan sesuatu yang tidak kita sukai. Iblis tidak mungkin menawarkan sesuatu yang bukan hobi kita. Ya, itu harus disadari. Yang kedua, kesukaan dan hobi kita menjadi pintu masuk iblis untuk menggarap hidup kita. Ingat baik-baik. Bukan cuma Tuhan Yesus yang tertarik menggarap hidup saya dan saudara. Tetapi iblis juga sangat tertarik untuk menggarap hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan Yesus tujuannya, visinya menggarap hidup saya dan saudara adalah untuk mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan semula, agar kita memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi iblis berbeda. Iblis tertarik menggarap hidup saya dan saudara, tetapi dengan tujuan agar kita menjadi serupa dengan dunia ini. Agar kita melakukan apa yang menjadi kehendak iblis, bukan kehendak Allah. Tujuan akhirnya apa? Agar kita terjerat, terikat, dan menjadi budak iblis, budak dosa, dan berakhir dengan kebinasaan kekal. Tetapi Kristus beda. Ketika Kristus menggarap hidup saya dan saudara, dan kita meresponi dengan sungguh-sungguh, maka dengar baik-baik, kita akan berangsur-angsur melewati proses demi proses, mengalami perubahan demi perubahan, karakter yang serupa dengan Kristus, sehingga kita layak untuk menduduki kerajaan Allah, di mana kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Beda. Tujuan pengharapan hidup saya dan saudara itu terhadap iblis, dari iblis beda dengan Kristus. Tujuannya berbeda. Tetapi kalau iblis menggarap hidup saya dan saudara, itu seolah-olah itu nikmat. Seolah-olah itu nyaman. Seolah-olah itu dia mengerti apa yang menjadi keinginan kita. Seolah-olah. Yang ditawarkan kenikmatan, kenyamanan. Mari kita lanjut masuk kepada konsep pertempuran Tuhan Yesus versus iblis. Mari lihat baik-baik. Ini konsep pertempurannya Bapak Ibu harus paham supaya kita nggak tertipu. Harus paham. Ya, harus paham ini. Konsep pertempuran Tuhan Yesus versus iblis. Perhatikan. Tawaran. Apa yang ditawarkan Tuhan Yesus? Surga Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan apa yang bisa ditawarkan oleh manusia, termasuk iblis. Dan tawaran Tuhan Yesus adalah tawaran yang memang dibutuhkan oleh manusia. Iblis menawarkan apa? Bumi. Yang ditawarkan hidup enak di bumi. Karena dengar baik-baik, memang iblis tidak punya tawaran yang lain. Halo? Bumi ciptaan Tuhan, tapi iblis menggunakan bumi untuk menjadi tawaran kepada manusia, agar manusia itu memperjuangkan segala sesuatu untuk tinggal selama-lamanya di bumi ini. Itu tawaran dari iblis. Dia nggak punya tawaran yang lain. Yang kedua, media yang digunakan. Kalau Tuhan Yesus menggunakan apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu dirinya sendiri. Yang Tuhan Yesus gunakan adalah Tuhan Yesus di pribadinya sendiri. Sedangkan iblis menggunakan apa? Menggunakan isi dunia. Perhatikan baik-baik. Iblis menggunakan isi dunia. Dan 1 Yohanes berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Isi dunia, banyak sekali isi dunia. Dan itu yang ditawarkan iblis. Dan dengar baik-baik, perhatikan ini. Apa yang ditawarkan iblis seolah-olah lebih menarik
Dan itu lebih mudah untuk manusia itu bisa memiliki. Kenapa? Karena memang sesuai dengan dimensi fisik. Dunia ini dimensi fisik. Yang kelihatan. Langsung kelihatan oleh indera mata kita. Langsung bisa dapat diraba, dipegang, disentuh, dicium. Dan itu langsung. Jadi langsung mengena. Tawarannya langsung ke fisik. Ya. Tetapi tawaran yang ditawarkan Yesus itu seolah-olah itu tidak berhubungan dengan fisik. Semua berhubungan dengan bagaimana jiwa dan roh kita itu dikembalikan kepada keserupaan dengan Kristus. Dan seolah-olah itu tidak menarik. Seolah-olah itu sesuatu yang tidak nyaman, tidak membuat kita itu tidak dapat menikmati. Beda. Nah, sekarang tujuan. Tujuan Tuhan Yesus adalah hidup kekal. Dengan cara apa? Berjuang menjadi serupa dengan Kristus di bumi. Di bumi. Perjuangan kita nggak bisa setelah kita mati, nggak bisa. Justru perjuangan menjadi serupa dengan Kristus itu di bumi. Bukan setelah kita mati. Sedangkan iblis menawarkan kehidupan fana. Kalau Kristus menawarkan kehidupan kekal dengan berjuang selama di bumi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi iblis beda. Dia tujuannya adalah untuk hidup yang fana. 70 tahun. Dengan apa? Menawarkan kenyamanan dan kenikmatan di bumi. Seolah-olah iblis lebih menarik. Strategi. Tuhan Yesus strateginya membebaskan manusia dari dosa. Memang harus dibebaskan. Dengan cara apa? Yesus mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi semua kita. Iblis menjadikan manusia budak dosa. Beda. Di awal-awal kita lihat seolah-olah lebih menarik. Dia lebih menarik, langsung dapat kita. Langsung kita bisa miliki. Langsung bisa kita genggam. Langsung bisa kita kecap, sentuh, nikmati. Tapi lihat strateginya. Kalau Kristus membebaskan kita dari dosa. Justru hanya kebenaran yang bisa merdekakan kita dari dosa. Sedangkan segala isi dunia ini membuat kita terjerat dan terikat dengan dosa. Nah, mulai ngerti kan? Harus mengerti yang beginian supaya kita nggak mau dininabobokan dengan semua tawaran dia, tawaran iblis maksudnya. Jadi strateginya Yesus membebaskan kita. Iblis menjadikan kita budak dosa. Kok bisa jadi budak dosa? Iya, kita hidup dengan memenuhi hawa nafsu. Karena yang ditawarkan keinginan dunia. Semua keinginan mata, keangkuhan hidup, dan apa? Keinginan daging. Yang ada dalam dunia ini, isi dunia itu. Misi, kita lihat. Misi Tuhan Yesus adalah penyelamatan manusia. Sedangkan misi iblis adalah apa? Pembinasaan manusia. Beda. Kok kita mau tukar? Kok kita seolah-olah tidak sadar dengan yang beginian? Ini harus jelas, harus dipahami dan disadari. Jadi misi Tuhan Yesus itu penyelamatan. Tuhan mau selamatkan kita. Kok kita mau kabur dari Tuhan Yesus? Kita mau kabur dari penggarapan Tuhan atas hidup kita. Iblis misinya pembinasaan manusia. Tapi dibinasakan secara perlahan-lahan. Dengan cara apa? Menggunakan apa? Dia menggunakan isi dunia ini agar kita memenuhi semua keinginan nafsu kita, nafsu daging kita, nafsu jahat kita. Seolah-olah kita menikmati, ujungnya pembinasaan. Jelas? Waduh, harus dipahami dan disadari ini. Agar kita sadar, kita keluar dari jeratan iblis. Bahaya ini kalau orang gak sadar, Bapak Ibu. Yang dikorbankan, biasanya kalau misi ini pasti ada yang korban, betul? Kalau namanya misi, pasti ada yang korban. Kalau Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri, betul? Jelas? Tuhan Yesus korbankan dirinya buat kita. Buat keselamatan saya dan saudara.
Itu bukti kasih yang luar biasa. Sedangkan iblis yang dikorbankan, saya dan saudara. Halo? Yang dikorbankan saya dan saudara. Sesungguhnya iblis tidak pernah memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita. Yang sesungguhnya kita butuhkan. Dia hanya memberikan apa yang kita ingini. Jelas? Mengerikan Bapak Ibu. Jadi yang dikorbankan kalau Tuhan Yesus dirinya sendiri. Iblis. Kita yang dikorbankan. Kok kita mau ikut iblis? Korbankan Yesus. Tukar dengan kenikmatan fana. Aduh. Saya kalau membaca riset-riset ya. Tentang kejahatan generasi. Tidak ada riset yang melaporkan kejahatan generasi menurun dari waktu ke waktu. Semua naik kejahatannya. Dari tahun ke tahun cenderung naik kejahatan generasi, kejahatan manusia. Tidak ada yang tidak naik. Itu kenaikan kejahatan manusia seiring dengan kenaikan, pertumbuhan teknologi. Seiring dengan kemajuan dunia ini. Dunia berinovasi, iblis juga berinovasi dalam kejahatan. Iblis berinovasi dalam hal strategi menjatuhkan manusia. Aduh, kalau saya baca-baca riset begitu Bapak Ibu, sakit kepala saya. Nah, ajaran atau nilai. Tuhan Yesus memiliki ajaran atau nilai. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, mengasihi dan berbagi. Amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi dan berbagi. Sedangkan iblis mengajarkan manusia membenci dan mengambil. Halo? Orang dibuat egois. Makanya jangan heran ada anak membunuh orang tuanya. Tahun 2019 yang lalu, media melaporkan di seluruh Indonesia ada 5 kasus pembunuhan anak bunuh orang tua. Yang lebih sadis adalah ada seorang anak bukan cuma bunuh, dia bakar orang tuanya. Anak bakar orang tua. Itu bukan kejahatan biasa Bapak Ibu. Bukan kejahatan biasa. Dan kita harus pahami dan sadari betul-betul. Kalau kita sedang tertidur dengan kejahatan, dengan dosa, bangkit sekarang. Ya. Jadi kalau ajaran Yesus, nilai-nilai Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, mengasihi dan berbagi dengan orang. Sedangkan iblis membenci dan mengambil. Tidak ada kasih dalam diri iblis. Maka kalau kita mulai cek, kalau hidup kita mulai tidak punya kasih, itu bukan Tuhan lagi yang bertak dalam hidup saya dan saudara. Mungkin kita Kristen, tapi kalau hidup kita tidak ada kasih, mulai egois, pelitnya minta ampun, hanya urus diri sendiri, hanya pengen memuaskan dirimu sendiri, maka dengar baik-baik, kita tidak sedang bersama-sama Kristus. Ini konsep pertempuran Tuhan Yesus dan iblis. Dan kita harus pahami benar ini. Ya. Iblis sudah tahu hari-harinya makin singkat. Hari-hari iblis makin singkat. Karena hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat Bapak Ibu. Berhenti untuk hidup hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Berhenti. Tuhan Yesus fokus dan konsisten dengan visinya, yaitu penyelamatan manusia. Lanjut Bapak David. Tuhan Yesus fokus dan konsisten dengan visinya. Sama, iblis juga konsisten. Bukan cuma Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus konsisten dengan visi penyelamatan manusia, maka iblis juga sangat konsisten. Klik lagi. Iblis konsisten menyeret semakin banyak orang ke neraka. Itu kerjaan dia memang. Dan itu yang diperjuangkan. Dari dulu iblis tidak pernah ubah pekerjaannya. Iblis tidak pernah berganti pekerjaan. Iblis tidak pernah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan iblis tidak pernah mengganti visinya. Visinya cuma satu. Bawa orang ke neraka. Agar setiap orang binasa bersama dia. Karena memang visinya membinasakan manusia. Lanjut. Iblis selalu menunggu waktu yang tepat untuk memperdaya manusia. Selalu. Dia selalu melihat. Dia selalu meneropong keluarga saya dan saudara. Dia selalu meneropong pekerjaan kita. Dia selalu meneropong
pelayanan kita. Dan dia selalu mengintip hati kita. Kapan kita bisa diperdaya? Dia menunggu waktu itu. Iblis selalu mencari titik lemah dan lengah manusia. Jadi iblis selalu mencari titik lemah dan lengah. Kapan kita lemah, kapan kita lengah. Apa yang membuat kita lemah dan apa yang membuat kita lengah? Kesibukan, hobi, kesukaan kita, kekuatan kita. Bisa membuat kita lengah dan lemah. Termasuk kalau kita capek, bisa kita. Termasuk kalau kita stres, banyak masalah. Iblis tahu kapan kita lengah, dia tahu. Kapan kita lemah, dia tahu. Dia akan cari. Ya. Selalu menunggu waktu dia. Maka dia seperti singa yang mengaum. Lanjut. Dan iblis menggunakan media untuk menjawab jiwa, kebutuhan, keinginan jiwa manusia. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Iblis menyerang hati dan pikiran yang menjadi jantung kehidupan manusia. Selalu. Iblis menyerang ke hati dan pikiran. Karena dalam hati ada keinginan yang begitu banyak dari setiap manusia. Dan dalam pikiran itu ada banyak hal yang dipikirkan manusia, dan pikiran manusia adalah kekuatan jiwa manusia. Untuk mendrive manusia mengambil keputusan A, B, C, D, mempertimbangkan, menganalisa, dan mengambil keputusan. Dia tahu. Lanjut. Sekarang, mari kita cek. Apa media yang digunakan iblis? Atau yang sedang digunakan iblis kepada saya dan saudara? Untuk menaklukkan saya dan saudara. Coba lihat. Masing-masing kita pasti punya. Ada orang yang memang iblis menggunakan uang dan rata-rata manusia. Maka Alkitab bilang, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Itu kata Alkitab. Jadi nggak bisa bohong kita. Memang uang itu menggiurkan. Tapi uang tidak boleh disalahkan. Ini hanya media, tergantung cara kita menggunakannya. Uang hanya alat, bukan tujuan. Uang bukanlah Tuhan, tapi hamba. Jelas? Tapi kita tidak boleh benci terhadap uang. Uang tidak pantas untuk kita benci, untuk kita jauhi. Uang adalah alat untuk kita gunakan demi kepentingan kerajaan Allah. Belum. Bukan demi kepentingan kita. Mobil bisa iblis gunakan. Ada orang sayang mobil itu lebih daripada manusia loh. Waduh. Nggak boleh kotor sedikit kalau kita duduk di lap. Karena mobil baru kan. Waduh. Kalau kita turun dari mobilnya langsung di lap. Langsung di di vakum. Ada orang rumahnya itu jadi dewa, berhala buat dia. Rumah, karena rumahnya bagus sekali. Setiap orang datang ke rumahnya, pulang-pulang langsung disemprot lagi. Supaya nggak ada virus. Setiap kursi yang didudukin, langsung dibersihkan sama dia. Suruh pembantunya. Kalau piring kita pakai makan, apalagi. Disuruh cuci ulang-ulang. Dan saya pernah ketemu dengan orang seperti ini. Dan istrinya langsung konseling sama saya. Pak, kenapa ya Pak ya? Bukan cuma kursi Pak. Suami saya Pak, sampai dinding diperiksa Pak. Ini ada debu apa ini? Virus apa ini? Nggak boleh ada virus debu masuk ke rumah ini. Itu sudah penyakit. Ada orang seperti itu Bapak Ibu. Ada. Dan saya pernah ketemu istrinya konseling sama saya. Makanya ketika makan, saya lihat dia kan. Dia lap piring Bapak Ibu. Lama sekali. Lama banget dia lap. Saya bilang, kapan Pak? Ayo makan Pak. Nggak usah terlalu bersih-bersih begitu Pak. Dia kata, Pak Joni. Kenapa harus ulang-ulang? Ini orang di Jakarta saya ketemu. Orang kaya sekali. Kaya. Mobil mewah. Mobil dipakai aja Mercy Bapak Ibu. Mewah. Dan dia bilang bersama saya, saking saya gilanya begini Pak Joni, terikat dengan begini. Dia tahu itu nggak bagus, dia tahu, dia sadar. Pernah ada dokter suntik anaknya. Suntiknya itu belum ditunjukin sama dia. Dia marah dokternya. Kenapa Anda menyuntik anak saya tanpa sepengetahuan saya? Jangan-jangan ini jarum suntik tidak steril. Kamu bunuh anak saya. Waduh. Bayangkan tuh.
Orang kalau sudah paranoid, sudah nggak percaya sama orang, nggak mungkin damai dan bahagia hidupnya, nggak mungkin tenang. Diperiksa semuanya, jadi semua obat, jadi dokter, dia harus periksa semuanya. Dibungkus dulu nggak? Atau sudah dia curiga katanya nanti takutnya obat bekas, takutnya jarum suntik bekas semuanya. Jadi dia periksa semuanya, Orang ini mau ngontrol semua supaya nggak mati cepat katanya. Saya periksa tanda tangannya kan, saya cek tanda tangannya. Saya analisa, istrinya kaget semuanya. Ya bertepatan benar semua Bapak Ibu. Kok Pak Joni bisa tahu? Sampai saya bilang, Bapak ini takut mati dan tiap saat dihantui dengan kematian. Betul Pak, Pak takut harta Bapak itu jatuh sama siapa? Betul Pak, kok saya tahu semua Bapak Ibu? Ya itu saya yakin bukan cuma karena ilmu tanda tangan, tapi pasti Tuhan sedang memakai saya untuk menolong dia. Karena ingat, visi Tuhan Yesus bebaskan manusia dari dosa. Amin. Sedangkan iblis membuat setiap orang diperbudak oleh dosa. Dengan apa? Bisa dengan barang-barang beginian. Mobil bisa memperbudak saudara. Jadi budak dosa, jadi budak iblis. Jadi sepanjang hidup kita hanya melayani keinginan iblis. Rumah mewah bisa. Ini rumah mewah. Ada mobil mewah. Ada banyak budaya, suku-suku itu, kalau rumah itu, bagi dia itu harga diri. Nah, hati-hati. Hati-hati. Ada laki-laki, mobil itu bisa jadi rakyat buat dia. Harga diri buat dia. Berhala buat dia. Pengennya mau tiap hari naik mobil, mau tidur di mobil juga ini. Dan seolah-olah mobil itu lebih berharga daripada manusia, daripada istri, daripada anak, daripada saudara, daripada orang tua. Aduh, bahaya ini. Ada orang memberhalakan rumahnya. Iya. Waduh, bangga-banggain rumahnya. Cerita sama orang tentang rumahnya. Tapi kok nggak pernah cerita tentang Tuhan bagi orang lain. Tapi ada wanita yang memberhalakan tas branded. Nah itu tuh, ini di samping kanan saya. Lihat tas tuh. Itu tas-tas yang saya ambil itu tas termahal Bapak Ibu. Dan pasti banyak wanita tahu ini, Mas, tas apa ini? Saya nggak ngerti tas ini apa. Saya cuma ketik aja di Google tas termahal di dunia. Mana mengerti saya. Saya aja tidak pernah bergaul dengan yang begituan. Ya. Nah, terus kalau sekarang lucu kan? Negara-negara boikot produk Prancis katanya. Saya yakin ibu-ibu nak kuat. Wanita itu tidak mungkin boikot. Apalagi yang sudah tenggelam dengan merek-merek Prancis. Louis Vuitton. Apa? Christian Dior. Oh, nak mungkin. Nak mungkin diboikot. Negara boleh boikot, tapi ibu-ibu, wanita-wanita nggak mungkin boikot. Nggak rela. Tapi ada lucu, pengamat politik Timur Tengah dari NU. Saya ikuti wawancara. Pandangannya bagus sekali Bapak Ibu terhadap peristiwa Prancis kemarin. Saya setuju dengan dia. Tapi ada kalimat yang bagus dari Bapak ini. Ini Bapak ini saya yakin Bapak ini luar biasa ya. Dibilang begini. Tapi dia bercanda. Kan hostnya tanya, kalau Pak bagaimana Pak? Setuju nggak dengan boikot Pak? Dia bilang, aduh Mbak, jangankan boikot, beli aja nggak mampu saya. Saya lagi ikuti wawancara dia, saya ketawa. Dari semua pengamat politik di Indonesia, saya setuju dengan Bapak ini. Bapak ini menyampaikan pandangan yang menyejukkan Bapak Ibu. Bagus sekali. Seharusnya Pak Jokowi mengangkat Bapak ini jadi pengamat politik dan harus jadi juru bicara. Menteri Luar Negeri, pakai dia, Bapak ini. Tapi posisinya sudah bagus di NU sih. Bagus sekali. Saya yakin sih, Tuhan pakai banyak orang di luar agama Kristen kok. Jadi jangan terlalu fanatik dengan Kristen Bapak Ibu. Saya ikuti, banyak orang di luar Kristen itu, mereka lebih damai kalau ngomong ya, daripada orang-orang Kristen. Karena banyak pendeta juga ujaran kebencian loh. Banyak pendeta provokasi loh. Jadi jangan berpikir Tuhan Yesus cuma sayang orang Kristen loh. Salah. Tuhan Yesus itu sayang kepada semua orang. Kenapa? Dia punya anak semua kok. Halo, mana ada orang tua beda-bedain anaknya? Oh, kalau kamu anak, karena kamu anak ini, kamu punya kulit hitam, ikut lu punya bayi, lu punya paman ya. Kau tidur di luar. Kalau kamu yang putih ikut papa, tidur di kamar. Oh, nggak ada.
Sama, semua orang tua sayang anak semua. Ya, saya senang sekali dengan pengamat. Jadi pengamatannya bagus sekali. Menyejukkan, objektif sekali, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Ini bagus banget. Aduh, bagus sekali. Dan Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan konflik yang ada di Perancis. Kita tidak pernah bertanggung jawab. Karena kita bukan orang Perancis. Tanggung jawabnya cuma satu, berdoa, bukan berbicara. Setuju? Berdoa, jangan kasih komentar. Soalnya Macron juga nggak kenal saya. Kita nggak ada hubungan, kita nggak bertanggung jawab. Seperti Pak Mahfud bilang, kita nggak bertanggung jawab. Maka kita jangan ikut-ikutan. Kita urus negara kita dulu. Kita urus diri kita. Nggak boleh sampaikan ujaran kebencian. Ya. Jadi ini. Dan iblis bisa gunakan konflik Prancis untuk memecah belah agama, memecah belah bangsa, bisa. Iblis bisa menggunakan apa saja, termasuk konflik-konflik setiap negara untuk bisa mewujudkan visinya, yaitu membinasakan umat manusia, memecah belah hubungan manusia, memisahkan manusia dengan Allah. Iblis bisa gunakan. Hati-hati kalau kita berkomentar. Ya. Berikutnya, iblis aktif mencuri kebenaran, memutarbalikkan kebenaran, dan menggoyang logika. Dia goyang logika kita. Wah, jangan-jangan dia ini benar-benar tidak suka sama saya ya. Hati-hati. Karena tujuan iblis memecah belah hubungan orang tua anak, memecah belah pasangan suami istri, memecah belah keluarga, memecah belah mertua dan menantu, memecah belah antar keluarga, antar saudara dengan berbagai macam media. Bisa tanah, harta, kekayaan, atau apa saja. Hati-hati. Orang tua dan anak hati-hati. Bisa dipecah belah sama iblis. Masalah apa? Bisa masalah uang, masalah makanan. Kemarin saya nonton, masalah makanan, terlambat mamanya kasih makan, mau pukul mamanya. Ini anak, sudah pengangguran, minta-minta uang tiap hari, tapi mamanya terlambat kasih makan, mau pukul. Wah, saya bilang ini anak sudah gila ini. Waduh, dia anak ini. Saya nggak ada hubungan dengan anak ini, Bapak Ibu. Anak mungkin 30-an tahun. Tapi saya yang emosi nonton begitu. Marah saya. Bayangkan, anak-anak begini banyak sekali ternyata sekarang. Yang kurang ajar sama orang tua. Makanya setiap hari Rabu saya bahas tentang berkata dan hormat. Nanti hari Rabu ini saya akan bahas makna kata janji. Kemarin sudah tuntas 2. Makna kata taat sudah tuntas, makna kata hormat sudah tuntas. Sekarang makna kata janji. Ikuti hari Rabu di Exosia Bible Teaching, Exosia Community YouTube channel. Jam 4 sore. Dan ternyata memang kita harus mengajarkan taat dan hormat kepada orang tua. Buktinya anak kurang ngajar sekarang banyak. Waduh. Nah, iblis memisahkan kita. Dia mulai apa? Mencuri kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya anak harus hormati orang tua, diambil. Halo? Yang sekarang juga terjadi. Mertua dan menantu sering berantem. Saya kalau bawa grup ke Holy Land, Bapak Ibu, saya lucu. Selalu saya kalau ada yang minta konseling, pasti ada persoalan antara mertua dan menantu. Kalau mertuanya, kalau ibu-ibu tua, kalau konseling sama saya sudah mulai begini. Wah, jangan-jangan nih mau konseling cuma 2 nih. Curhat tentang suaminya, atau tentang anak mentunya. Wah bener, salah satu pasti bener. Pak, kalau dia orang Batak, dia bilang begini, Amang Pandita, aku mau konseling dengan Amang Pandita. Oh siap ibu. Waduh, waktu konseling pasti kalau bukan dia curhat tentang suaminya yang selingkuh atau yang tukang pukul, atau dia curhat tentang apa? Anak mantunya. Anak mantuku itu Pak Pendeta. Dulu itu dia miskin. Kawin dengan anakku. Sudah kaya dia sekarang. Sekarang dia sudah mulai sombong sama aku. Nah, itu saya sering mendapatkan konseling begitu. Maka kita pendeta tidak boleh bilang begitu. Begitu kah? Betul. Wah, berarti nggak tahu diri itu anak mantu. Ini pendeta yang salah. Salah kasih nasihat. Ini bukan mendamaikan, tapi memperkeruh suasana. Saya selalu berikan, ibu, maka orang tua harus lebih bijaksana menghadapi anak. Jadi belum tentu juga dia karena temperamennya atau tingkah lakunya begitu. Belum tentu juga dia sombong.
Mungkin pertama karena kurang komunikasi aja Ibu. Seperti itu. Saya selalu sarankan begitu. Karena iblis tidak boleh mencuri kebenaran di setiap konflik, di setiap hubungan, di setiap apa saja. Tidak boleh. Dengan konflik begini iblis bisa mencuri kebenaran. Yang dibangun adalah asumsi. Asumsi. Jangan-jangan mertua saya nggak suka sama saya dari dulu nih. Jangan-jangan mertua saya cuma sayang sama yang anak mantu itu. Bisa. Jangan-jangan anak mantu saya cuman sayang sama anak saya yang jadi suaminya. Sama saya nggak sayang. Dia cuma butuh anak saya. Itu bisa asumsi membuat kita jadi kesel. Bahaya. Itu sangat berbahaya. Ya. Jadi iblis bisa mencuri kebenaran. Dan kita harus hati-hati, waspada. Nah, berikutnya. Klik lagi Pak David. Iblis aktif menawarkan sesuatu yang baru. Seolah lebih baik dan lebih menarik dan lebih hebat. Iblis kerjaannya selalu menawarkan sesuatu yang seolah-olah lebih baik, lebih menarik, dan lebih hebat. Selalu. Nah, berikutnya. Iblis selalu menyamar seperti malaikat terang. Iblis menawarkan jalan yang mudah dan hidup nyaman di bumi. Selalu itu, selalu. Iblis menciptakan peluang, akses, dan alasan untuk bergaul dengan manusia melalui media apa saja. Itu pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Klik lagi, Pak David. Ingat, iblis tidak akan bisa berhasil, klik lagi, masuk ke dalam pikiran kita atau ke hati kita, jika kita tidak memberikan celah atau pintu masuk dan pijakan kepadanya. Klik lagi. Ya, tidak mungkin iblis bisa masuk ke kita kalau tidak ada pintu masuk. Nggak mungkin. Perhatikan baik-baik. Ketika iblis berhasil mengajak seseorang untuk bergaul atau berkomunikasi dan membangun relasi, maka saat itu iblis melancarkan sihirnya ke pikiran manusia. Jadi pintu masuk kita bisa berupa kita membuka celah melalui apapun, apa saja. Jadi pintu masuk buat kita. Dan media bisa menjadi pintu masuk untuk iblis bisa berkomunikasi dengan kita setiap saat. Media, ya, bahaya. Iblis selalu memulai percakapan dengan manusia melalui media. Jadi iblis tidak bisa berkomunikasi dengan manusia tanpa media. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan kalau kita tidak pernah kasih pintu dan pijakan, dia tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan kita. Karena itu sudah sistem. Jika di Taman Eden iblis menggunakan pohon di taman, maka pada saat ini iblis menggunakan banyak media. Uang, mobil, rumah, apa saja. Termasuk hobi dan saudara, termasuk kesukaan kita, makanan kesukaan bisa, harta, kekuasaan, jaringan, popularitas, semua bisa digunakan iblis. Lanjut. Mari kita cek. Media apa yang sedang digunakan iblis untuk menjerat kita? Kita cek. Ya. Bisa apa? Uang. Bisa hobi, suka mancing. Bisa. Mancing bisa 6 jam. Tapi ibadah baru 1 jam sudah begini. Kapan habis terlalu lama ini pendeta khotbah ini. Penyembahan terus ini. Terlalu lama ini berdoa, padahal doa baru 5 menit di saudara selamat. Tapi kalau mancing lupa diri. Halo? Halo? Ada orang terikat dengan handphone. Kalau dia bermain handphone berjam-jam. Tapi kalau doa baru 5 menit sudah, aduh, kapan selesai ya? Nah itu. Dan ada yang menonton main handphone sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Sambil tiduran. Terikat. Nonton film porno atau nonton apa? Bola atau UFC. Atau apa saja. Hari ini media digunakan iblis untuk mengikat manusia. Dan sadar betul kita. Nggak boleh terikat. Dan ingat, semua orang lupa waktu. Semua orang lagi jadi kacau kehidupannya. Kenapa? Sudah nggak jelas waktunya seperti apa. Kacau. Berikutnya. Karena iblis dapat menggunakan kekuatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kecakapan kita, hobi kita, uang kita, alat yang kita sukai, dan apapun yang ada di sekitar kita untuk menyeret kita. Dia bisa gunakan apa saja. Bisa. Sangat bisa dia gunakan apa saja. Mari kita cek lagi. Iblis menggunakan media apa saja untuk berkomunikasi dengan kita. Ini mulai lebih menarik ini media-media. Coba klik lagi Pak David.
Nah, kalau anak muda, sepatu itu tuh. Yang sebelah kanan saya ini, sepatu kelihatan kayak warna emas ya. Ada anak muda itu punya koleksi sepatu banyak sekali. Senang dia. Ada yang cincin berlian, yang di tengah ini cincin berlian Bapak Ibu. Ini cincin yang mahal. Ada yang sepatu. Kalau wanita itu mendambakan sepatu ini. Yang saya cek, katanya para wanita senang banget sepatu yang saya tunjukin itu. Wah, para wanita senang banget. Impian para wanita katanya beli sepatu begini. Dapat memiliki sepatu begini. Wow. Ada yang kalung dari berlian. Waduh, lihat yang saya taruh tuh. Ada yang jam tangan Bapak Ibu. Waduh, lihat jam tangannya. Kalau apalagi kalau beli di Swiss. Wah, luar biasa. Semua ini menarik. Apa yang saya tunjukin ini bukan salah Bapak Ibu. Ini barang-barang nggak salah. Orang yang terikat yang salah. Kalau dia misalnya, dia kaum jet set pakai begini nggak masalah. Tapi kalau hidup pas-pasan memimpikan begini, aduh ampun deh. Hidup dunia maya. Ada yang memang mobil, yang tadi saya bilang. Lihat mobil ini, mobil BMW merah, orange, menarik sekali. Selalu akan ada media yang iblis gunakan untuk berkomunikasi. Mari kita cek sekarang media. Apa media yang digunakan iblis untuk berkomunikasi sama saya? Selalu ada pasti. Harus cek. Harus cek. Nah, iblis menyuburkan, klik lagi. Keinginan manusia dari waktu ke waktu dengan menaikkan gaya hidup manusia. Jadi yang iblis naikkan bukan spiritual kita, bukan iman kita kepada Tuhan, bukan pengharapan. Tapi yang iblis gunakan adalah apa? Gaya, yang iblis naikkan gaya hidup. Pertama, Tuhan kalau saya dapat motor Tuhan, waduh. Saya akan melayani Tuhan sungguh-sungguh Tuhan. Cukup motor, cukup Tuhan. Yang penting jangan jalan kaki Tuhan. Oke. Dikasih motor. Ternyata pada waktu berjalannya hidup, dia lihat. Teman-teman saya sudah pakai mobil semua. Kayak tinggal saya ini yang pendeta yang pakai motor ini. Maka nilai di luar mempengaruhi nilai dalam dirinya. Jadi apa yang dia lihat mempengaruhi. Maka iblis mulai apa? Menyuburkan keinginan manusia untuk apa? Menaikkan gaya hidup. Dari motor pindah ke apa? Mobil Avanza. Pas pakai Avanza 2-3 tahun, nggak puas lagi, kayaknya biasa aja ya. Pas lihat temannya, wih, kayaknya Fortuner dan Pajero Sport lebih bagus. Kayaknya Alphard lebih menarik gini. Mata ini sering digunakan iblis. Dan apa? Tubuh ini, kalau nggak nyaman, kayaknya ada yang lebih nyaman, beli yang lebih nyaman. Selalu, ya. Berikutnya, pertama Tuhan kasih rumah saya Tuhan ukuran 30-27 juga tidak masalah Tuhan. Tidak masalah Tuhan. Tuhan kasih rumah ukuran 30 atau 36. Pas 5 tahun pakai, kayaknya tambah mulai sempit nih rumah ya. Barang-barang mulai banyak. Mulai ngomong sama istri, kayaknya kita ini sudah nggak cocok tinggal di rumah ini. Kalau dulu waktu kos-kosan tinggal di kos, Tuhan 30, ukuran 30 cukup sampai saya mati Tuhan. Tapi pas Tuhan kasih ukuran 30, 36, 5 tahun dipakai, kayaknya mulai nggak cocok gini. Sempit ya rumahnya. Kita beli ukuran 70. Oke, lihat-lihat dulu. Woi, bagus. Mantap mama. 3 kamar, cocok. Kalau cuma 1 kamar, 2 kamar nggak cocok. Ini kayaknya 3 kamar atau 4 kamar. Oke. Ada garasi mobil lagi. Oke, bagus. Berarti naik level. Gaya hidup naik, semua naik. Iblis menyemburkan. Tidak salah. Tapi ingat, kita lebih tahu. Kapan dan sampai di mana yang namanya batasan kecukupan. Hati-hati. Makanya Paulus bilang, harus memiliki rasa cukup. Apa sih maksudnya? Ada batasan. Kita yang batasi, bukan orang lain. Kita yang membatasi rasa cukup kita. Sederhana itu bukan begini Bapak Ibu. Oh Pak, saya memilih pakai motor Pak. Selama hidup saya, selama melayani saya. Saya mau hidup sederhana. Ada orang hidup sederhana memang betul-betul sederhana. Dia mampu beli mobil, tapi dia pilih motor. Tapi ada orang hidup sederhana bukan karena memutuskan hidup sederhana. Karena tidak mampu untuk hidup mewah. Jelas, beda. Itu bukan kenosis. Memang tidak mampu, nggak ada duit gimana, mau sederhana gimana. Memang tidak ada duit. Jelas ya.
Jadi sederhana itu begini, mampu untuk hidup mewah, memilih untuk hidup sederhana, itu baru benar. Mampu beli mobil mewah, tapi memilih untuk mobil sederhana. Yang cukup saja, karena kita membatasi rasa keinginan kita. Dengan apa? Membatasi supaya apa? Kita memiliki rasa cukup. Itu menyelamatkan hidup kita. Dia mulai bilang begini, kayaknya 70 ini setelah 5 tahun ditinggal, kayaknya mulai kecil, sempit ini. Banyak tamu sekarang kita ini. Dia mulai beli yang ukuran 200 meter rumahnya. Dengan mungkin 6 kamar atau 7 kamar. Nggak salah. Tapi kita lebih tahu batasan kecukupan kita. Kita lebih tahu kok. Kita lebih tahu. Ya. Iblis menyuburkan keinginan manusia dari waktu ke waktu dengan menaikkan gaya hidup. Halo? Iblis menyuburkan. Nah, kalau anak muda, handphone, coba klik lagi. Dulu, Tuhan, semua sudah pakai handphone Tuhan. Tinggal saya ini, pager aja nggak ada Tuhan. Kasih handphone Tuhan, Tuhan kasih. Nokia. Wah, senang banget, yes! Senang banget. Tapi setelah berjalan 2 tahun, kayak Tuhan mulai jadul nih Tuhan. Malu Tuhan, kalau ketemu cuma saya yang ketinggalan Tuhan. Padahal gajinya cuma 1 juta. Pengen beli handphone yang 2 juta. Ini nggak bener. Halo? Ada lagi yang sudah punya 1 handphone pengen 2. Ada yang sudah punya 2 pengen 3. Kenapa? Pak, harus punya banyak nomor. Ada nomor khusus untuk dengan saya dengan istri, suami, anak. Ada nomor khusus untuk bisnis Pak. Ada nomor khusus pelayanan Pak. Jadi harus 3 handphone saya Pak. Makan tuh keinginan. Dan ingat Bapak Ibu, saya nonton kemarin yang film yang greedy, tamak. Wah itu film bagus Bapak Ibu. Tapi film itu dengan bercerita. Film dokumenter namanya. Dan betul dia tunjukin seluruh dunia ini. Iblis sedang menggiring manusia untuk jadi tamak. Tidak puas dengan apa yang ada. Banyak orang membeli barang-barang yang tidak perlu, yang tidak dipakai, tidak digunakan lagi. Banyak, coba cek di rumah saudara. Adakah barang-barang yang Anda sudah nggak bisa pakai lagi? Padahal masih bagus. Banyak orang yang butuh, kasih, bagi. Bukan supaya saudara bagi sama saya. Nggak perlu saudara kasih sama saya. Bagi ke yang lain. Coba cek, jangan-jangan Anda sudah punya 20 sepatu, tapi Anda cuma pakai 3 atau 5. Untuk apa? Mungkin besok kita mati. Atau minggu depan kita mati. Untuk apa? Bajumu sudah banyak. Kami daripada istri, daripada anak. Bisa perang dunia ketiga, hilang sendok doang. Hilang piring doang, pecah piring bisa perang dunia kedua. Aduh. Nggak usah terikat dengan barang-barang begitu. Halo? Barang-barang itu tidak lebih berharga dari manusia. Kita manusia lebih berharga daripada barang-barang itu. Jelas? Berapapun nilai barang itu, tidak pernah lebih berharga. Itu sangat murah dibanding dengan nilai jiwa manusia. Maka jangan angkat tinggi barang lebih berharga, lebih bernilai pada manusia. Jangan. Jangan lebih sayang barang daripada anakmu, daripada suami dan istrimu. Nggak boleh. Dari Nokia, Tuhan, cuma saya yang tinggal pakai Nokia ini. Maka dia mulai beli yang Android lagi. Dan terus sampai kapan keinginan manusia itu tidak pernah merasa cukup, tidak merasa puas. Cek, apa yang digunakan iblis untuk menyemburkan keinginan daging kita. Cek. Termasuk kalau Anda sudah punya mungkin ada banyak tas di rumah, sudah tidak bisa dipakai. Untuk apa ditahan-tahan? Tidak bisa bawa ke kuburan juga itu. Untuk apa? Dipakai. Nggak dipakai, disimpan. Aduh, orang lain banyak nggak punya baju, punya sepatu. Keluarin. Biar bulan November ini jadi bulan yang kita berbenah diri. Keluarin semua barang-barang yang nggak penting. Saya sudah bilang sama istri saya, keluarin barang-barang itu. Yang lain sudah nggak dipakai, kasih orang. Bukan baru kali ini, udah sering. Kasih orang, kasih. Ngapain simpan-simpan? Kita cuma pakai sedikit dan Anda tahu. Orang dibuat tamak hari-hari. Dibuat tamak. Akhirnya orang makin ribet, makin merasa ribet, stres. Kenapa? Makin dia memiliki banyak, makin stres hidupnya. Tapi makin Anda tidak memiliki apa-apa. Cuma Kristus yang memiliki. Makin merdeka dan damai hidup saya dan saudara. Amin. Kita lanjutkan minggu depan. Masih banyak. Kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Kristus, Bapak Ibu. Hidup kita harus kita selamatkan. Dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dari apa? Diselamatkan dari ikatan dunia ini.
Nggak boleh kita terikat dengan dunia ini. Murah banget, apa mau nilai itu triliunan, nggak bisa lebih tinggi daripada nilai jiwa kita. Dan kita harus sadar bahwa iblis memperbudak saya dan saudara. Iblis memperbudak saya dan saudara. Dengan apa? Memberikan segala macam barang yang seolah-olah itu lebih berharga daripada apapun. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Hidup kita harus merdeka dari apapun. Sehingga hidup kita berbagi dengan semua orang. Ya, seperti khotbah saya 2 minggu lalu. Kehidupan gereja mula-mula adalah kehidupan yang hebat. Itulah gaya hidup kerajaan Allah. Berbagi, milik bersama dan berbagi. Memiliki bersama dan berbagi. Hanya Kristus yang dimiliki. Ya. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian Bapak Ibu. Di keheningan, sampai kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya. Di keheningan kuucapkan janji. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Di hari-hari kita mengakhiri dan menyelesaikan usia kita masing-masing. Kita mau menyelesaikan usia kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita hanya mau terikat dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini, bukan dengan iblis. Jangan menyuburkan keinginan daging kita, sehingga kita menjadi tawanan iblis bertahun-tahun. Barang-barang yang kita miliki, yang sudah kita nggak gunakan, untuk apa? Jangan memberhalakan apapun selain Kristus. Kristus yang harus menjadi Tuhan, menguasai hati, jiwa, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh saya. Kita tidak boleh diikat dengan apapun selain hanya Kristus Yesus, agar hidup kita mengalami kemerdekaan, kedamaian, dan ketenangan. Kita berjanji di hadapan Tuhan. Di keheningan kuucapkan janji. Keheningan kuucapkan janji. Ya Bapa. Segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu. Pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta. Dari Nazaret sampai ke Golgota. Ya Bapa, setiaku, kesetiaan berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan. Ku pandang mesra wajah Agung, puaskan kerinduan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk memasuki perjamuan kudus. Anda bisa menggunakan roti dan anggur. Kalau tidak ada roti dan anggur, Anda bisa menggantikan roti dengan biskuit. Dan kalau tidak ada anggur, Anda bisa menggantikan anggur dengan Fanta atau air teh manis. Bisa, apa saja. Teh tawar boleh. Apa saja Anda bisa gunakan. Intinya adalah pemaknaan terhadap perjamuan kudus. Yaitu kita memperingati akan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Di mana Kristus telah menyerahkan hidupnya bagi saya dan saudara. Untuk menebus dosa saya dan saudara. Untuk menyelamatkan kita
dan memberikan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Pastikan kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur. Mari angkat tangan kita masing-masing. Kita doakan. Bapa, dalam nama Yesus, kami memberkati roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah yang telah dicurahkan, yang telah dipecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu. Kuduskan dan sucikan Bapa, sehingga ketika kami makan dan minum dapat memperkuat hubungan kami dengan Tuhan, mengingatkan kami akan peristiwa yang sangat luar biasa 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa. Kuduskan dan sucikan. Kami akan makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan nama. Haleluya. Amin. Jauh-jauh di sana, di sana rumah Mari angkat roti dan anggur di tangan kanan dan kiri kita tinggi-tinggi. Dengan sungguh-sungguh kita berhadapan dengan Tuhan. Ya Bapa, Roh Kudus ada di setiap tempat kita masing-masing. Langit biru, rindu hati ke sana. Rindu hati ke sana, dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, negeri yang permai, semua saleh menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hari berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Ya Bapa, di sisa hari-hari berbuah-buah bagimu, tanda cinta tanda cinta dan kerinduanku. Biar dengan perjamuan kudus ini kami mengingat bahwa yang harus kami rindukan hanya Kristus Yesus yang telah menyerahkan hidupnya bagi kami. Biar hanya Kristus yang kami nanti-nantikan, Kristus yang kami ingat terus setiap saat. Dan biar hati kami dibawa berpindah ke surga Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami semakin terikat bersekutu dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari dengar baik-baik firman Tuhan. Angkat tinggi roti yang ada di tangan kanan kita, melebihi kepala kita. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita merujuk kepada
pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, di mana tubuhnya telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa saya dan saudara. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat anggur di tangan kanan kita. Sesungguhnya, katakan pujian ini. Ya Bapa, sungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, amin, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena, ya Bapa, sesungguhnya kedatanganmu gantikan, ya Tuhan, agar aku tak sesungguhnya sengsaramu karena ya Bapa, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan kita melambangkan, merujuk kepada darah Kristus Yesus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa saya dan saudara, agar kita memiliki kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, amin, sesungguhnya deritamu karena dosa, amin, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, ya Bapa, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Hamba mohon kepadamu ya Bapa di surga, meminta belas kasihan Tuhan. Jika ada orang yang menderita sakit penyakit, kiranya oleh bilur-bilur Kristus Yesus disembuhkan. Setiap orang yang mengalami sakit apapun, aku mohon belas kasihan-Mu, disembuhkanlah mereka Tuhan. Sehingga mereka pakai tubuh hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan.
Setiap orang yang mengalami kekhawatiran, Tuhan bangkitkan iman percaya mereka. Setiap orang yang mengalami tawar hati, Tuhan bangkitkan kasih yang mula-mula Bapa. Dan setiap orang dibawa untuk semakin hari mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub dari Bapa di sorga yang senantiasa menyertai memelihara kita, turun ke atas kita, dan cinta kasih persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, tuntunan pemeliharaan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput saya dan saudara, membawa pulang ke surga, tinggal di rumah Bapa kekal selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan berkati Bapak Ibu. Jangan lupa tolong berikan subscribe-nya, subscribe di channel ini, dan berikan like, share, dan komen untuk meningkatkan kualitas streaming kami, dan juga bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi dari kami untuk acara-acara dari kami. Dan jangan lupa bagikan kepada minimal 10 orang Bapak Ibu untuk ibadah ini dan khotbah-khotbah ini, sehingga banyak orang yang diberkati dengan ibadah yang kita dengarkan, kita ikuti bersama. Semakin banyak yang diberkati dengan ibadah, dengan firman Tuhan, makin banyak orang yang dibebaskan dari dosa, yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersamamu Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, aku besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.